Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 27 September tahun 2020. Kita akan masuk ke dalam ibadah online yang kesekian puluh kali. Kita akan masuk ke dalam doa. Di dalam nama Yesus, Bapa turun damai sejahtera-Mu, sukacitamu, berkat-Mu yang berkelimpahan, proteksi ilahi turun atas perenungan firman Tuhan. Di hari Minggu ini, kami mau menguduskan hari Sabat, kami mau mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biar melalui perenungan firman Tuhan ini kami makin bertumbuh, kami diteguhkan dan dihibur dan dikuatkan, mengalami kesukaan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pimpin hamba-Mu, urapi dia Bapa. Dalam keterbatasannya, kuasa-Mu dinyatakan, hikmat-Mu dinyatakan, pewahyuan dan marifat-Mu juga dinyatakan melalui mulut, lidah, hati, dan pikirannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, haleluya, amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan bersama saudara seiman di GBI Cahaya Mulia 2, Kota Bandung. Kita akan masuk dengan tema kesetiaan. Kita segera ambil dan baca firman Tuhan di Kitab Ayub, Pasal 2, ayat 1 sampai ayat 13. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Ayub. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sangat berat penderitaannya, siapakah itu? Yaitu Ayub, yang kita akan renungkan bagaimana kronologis perjalanan Ayub bisa begitu setia kepada Tuhan. Ayub yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dikatakan semua anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Bahkan Ayub menderita bara yang busuk. Sampai Bible mengatakan kalau gatalnya datang itu, dia ambil satu beling, dia garuk-garukin di badannya bagian bara yang busuk itu.
kita membaca firman Tuhan, dikatakan iblis memakai alat itu untuk menggojlok kesetiaan Ayub, menggojlok relasi Ayub dengan Tuhan. Kita renungkan, di tengah penderitaan yang begitu besar yang dialami Ayub, Ayub tetap menunjukkan kesetiaan yang besar kepada Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Kita perhatikan, kesetiaan yang Ayub berikan kepada Tuhan adalah kesetiaan yang walaupun, bukan kesetiaan yang jikalau. Jikalau Tuhan menolong saya akan setia. Tapi Ayub mengatakan, walaupun apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Tuhan. Kita renungkan, apa sih rahasia Ayub tetap bertahan setia kepada Tuhan meskipun dalam penderitaan yang sangat amat berat. Sepertinya dengan kondisi saat ini, pandemi COVID yang tiada ujungnya, tidak tahu sampai kapan, dikatakan mungkin sampai Desember, dikatakan sesudah ada vaksin, dikatakan mungkin aja sampai tahun 2021. Bagaimana dengan kita? Penderitaan batin, mungkin banyak yang mengatakan penderitaan ini terlalu berat. Anytime saya harus memakai masker, anytime saya membutuhkan air mencuci tangan, anytime saya harus mempersiapkan kehidupan keluarga saya. Tapi hari ini kita mau merenungkan bagaimana seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub, yang mengalami penderitaan jauh di atas semua ini. Anaknya mati, meninggal dunia, hartanya habis, istrinya suruh dia mengutuki Allah, bahkan istrinya suruh pergi mati aja. Serem sekali bukan saudara? Kita renungkan. Tapi Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Keren, luar biasa. Ayub menyadari segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya adalah anugerah Tuhan semata-mata. Semua yang ada di dia adalah titipan Tuhan. Harta titipan Tuhan. Kehidupannya pun titipan Tuhan. Anak-anaknya yang meninggal dunia, walaupun hatinya begitu sedih, tapi dia tahu itu semua dalam perencanaan Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Artinya miliknya adalah anugerah daripada Tuhan. Adalah titipan Tuhan. Semua itu adalah milik Tuhan. Bagian kita menikmati, bagian kita merawat, bagian kita setia, bagian kita menjagai, bagian kita bertekun di dalam Tuhan. Karena kenapa? Ayub mengasihi Tuhan dengan kasih yang walaupun, bukan kasih yang jikalau. Itulah yang ada di dalam Ayub, rahasia. Hatinya polos, hatinya tulus mencintai Tuhan. Hatinya tidak ada sedikit pun dosa perlawanan yang terselubung, dosa protes yang terselubung. Bagaimana dengan setiap kita? Kadang tanpa sadar kita tetap ada protes yang terselubung, melawan yang terselubung. Kenapa ya Tuhan tidak menolong saya? Apakah Tuhan tidak tahu saya begitu menderita? Di manakah Tuhan? Itu sudah protes yang terselubung. Bertanya-tanya melawan yang terselubung. Saya tidak mau begitu. Padahal Tuhan mengatakan, saya suruh kamu rest sebentar. Saya suruh kamu sela sebentar. Saya suruh kamu merenungkan sebentar. Kita mengatakan terlalu lama. Tuhan mengatakan, waktumu bukan waktuku. Di hadapan Tuhan, waktu Tuhan dengan waktu kita itu beda. Jadi tetaplah teladani Ayub. Mari kita belajar tunduk hormat, taat setia, tetap menunjukkan komitmen, konsisten di hadapan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, dengarkan baik-baik, tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu apik, begitu baik, begitu luar biasa. Kita makin mengerti bagaimana hidup sehat, kita makin mengerti bagaimana menjaga keluarga, proteksi keluarga, kita dikasih kesempatan bagaimana merawat kesehatan.
Artinya kita akan memiliki tubuh yang sehat. Artinya kita akan berusia lanjut kalau kita merawat kesehatan kita. Dikatakan bagaimana? Perbanyak makan sayur supaya imunitasmu baik. Bagaimana untuk banyak tidur 8 jam? Artinya kita akan memiliki metabolisme yang baik. Jadi tetap jangan sungut. Tetap tongomel, tong protes, tunduk, belajar setia. Mari saudaraku, kita perbaiki hati kita perbaiki komitmen kita perbaiki kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau Ayub ditolong, kita pun pasti ditolong. Motivasinya tetap setia. Amin. Tetap setia iring Tuhan Yesus. Dia mempermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Kehidupan Ayub seperti kopi makin diseduh pakai air mendidih. Harumnya luar biasa. Banyak orang mencium bau harum kopi yang diseduh. Begitu dia digojlok, dia mengatakan aku tetap setia. Begitu dia diuji habis-habisan, dia tetap mengeluarkan bau harum dalam kehidupannya. Amin. Bagaimana dengan setiap kita? Kita renungkan baik-baik. Apa yang istrinya lakukan terhadap Ayub? Dikatakan di Ayub pasal 2 ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Matilah, serem sekali. Ya ampun, kok seorang istri mulutnya begitu jahat. Saya yakin dan percaya istri-istri yang memiliki telinga mendengarkan khotbah perenungan hari ini pasti tidak begitu. Kita tidak begitu. Amin. Saya juga seorang istri. Kita harus mendoakan suami kita. Kita harus bertekun, mengajak suami kita bertekun di dalam Tuhan. Mengajak suami kita melakukan komitmen di hadapan Tuhan. Mengajak suami kita mengatakan tetap setia. Walaupun, amin, bukan setia jikalau. Jadilah istri-istri yang saleh. Suami-suami yang mendengar, gembalakanlah istrimu. Bimbing istrimu. Adakan pembelajaran firman Tuhan, berdoa bersama-sama, adakan mesbah keluarga. Sehingga istrimu akan seperti engkau begitu setia kepada Tuhan, begitu saleh dan bertekun. Amin. Suami istri bersatu hati, membawa anak-anak menjadi anak-anak yang saleh di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang menjalani komitmen, konsisten dengan Tuhan. Kesetiaan sekeluarga, walaupun setia kepada Tuhan. Amin. Jawab Ayub apa kepada istrinya di kitab Ayub pasal 2 ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia langsung menolak perkataan ajakan istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi jangan ada dosa bibir. Dosa bibir itu meluap dari dosa di hati. Jangan ada perencanaan kata-kata yang buruk di dalam hati kita terhadap Tuhan. Amin. Jangan ngomelin Tuhan. Tuhan aja gak pernah ngomelin kita. Dia langsung menolak ajakan istrinya. Istrinya yang dipakai oleh iblis untuk mengutuki Ayub. Ayub langsung sangkali kata-kata itu. Kalau ada perkataan apapun dari siapapun yang tidak baik terhadap kita, langsung sangkali ya saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Sangkali aja, tolak dalam nama Yesus. Jangan terima semua perkataan itu. Dan ubahkan. Justru kita harus membimbing, membawa pengaruh. Selalu memberi satu pembelajaran. Apakah kita mau yang baik aja dari Tuhan? Nggak mau yang buruk. Arti buruk di sini adalah didikan Tuhan, ujian Tuhan, pembentukan Tuhan yang membawa kita menghasilkan kesetiaan, yang membawa kita menghasilkan kebaikan, kebenaran daripada Tuhan. Tuhan selalu benar.
Tuhan selalu baik. Tuhan selalu teramat baik terhadap kita. Sehingga bagian kita tunduk, hormat, setia, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jaga mulut lidahmu, jangan ada dosa di bibir. Dosa di bibir yang sekali lagi saya katakan meluap dari hati itu, buang semua. Ganti dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang indah dan kudus dan mulia, yang enak didengar. Seperti yang dikatakan di Filipi pasal 4 ayat 8. Amin. Jadi kita renungkan, seseorang bisa dapat dikatakan setia yang bagaimana sih? Seseorang bisa dapat dikatakan setia jika hidupnya tetap konsisten di waktu senang maupun di waktu yang susah. Amin. Seorang anak rohani saya mengatakan, permulaan pandemi COVID-19 dia harus stay at home, dia harus work from home, dan dia harus membimbing 3 anaknya sekolah online. Itu sangat menyulitkannya tanpa seorang suami. Dia seorang tua tunggal, dia mengatakan, aduh saya nggak biasa. Karena saya biasa keluar jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Saya kerja di kantor, dia menjadi kepala satu perusahaan. Dan anak-anaknya selalu ada driver yang bawa ke tempat les. Sangat tidak biasa. Tapi lambat tapi pasti saat ini dia mengatakan, aku enjoy dengan semuanya. Aku mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku. Ternyata aku harus mengalami pemulihan hubungan dengan anak-anakku. Aku harus belajar menyayangi mereka. Aku harus mengajar mereka. Dan aku bangga punya Tuhan Yesus yang membuat aku sadar bahwa aku adalah seorang mami yang bertanggung jawab atas anak-anakku. Sekarang aku terbiasa meeting by Zoom. Ngajari anak-anak. Menjadi guru. Menjadi pencari nafkah. Dan saya enjoy. Dia enjoy setelah lewat 3 bulan penyesuaian diri. Dan waktu dia ngobrol dengan saya by vid call, saya bilang, bagus sekali kesetiaan yang kau tunjukkan kepada Tuhan. Dia mengatakan, dulu aku tidak pernah bisa mengatakan I love you ke anak-anakku. Sekarang tiap pagi, tiap malam aku peluk mereka dan mengatakan I love you. Dan saya tidak biasa hak sayang mereka. Sekarang aku terbiasa. Ternyata Tuhan mengajak dia mengalami pemulihan hubungan dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang dulu sungkan, tidak biasa dekat maminya. Sekarang malahan bisa tidur bersama. Semua yang Tuhan lakukan dengar baik. Untuk datangkan kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan. Tuhan tidak pernah memisahkan, tapi Tuhan mempersatukan. Amin. Nah, seseorang akan dikatakan setia jika hidupnya tetap konsisten di waktu senang maupun di waktu susah. Kesetiaan akan teruji ketika orang itu telah mengalami satu proses. Katakan proses. Proses kesusahan atau penderitaan dalam hidupnya. Dia akan dikatakan tetap menunjukkan kesetiaan. Tetap konsisten di 2 poin ini. Perhatikan ya. Seseorang dapat dikatakan setia jika hidupnya tetap konsisten di waktu senang maupun susah. Kesetiaannya itu akan teruji jika proses kesusahan penderitaan sudah dia lewati. Dia akan dikatakan, waduh, dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan yang luar biasa. Dia menunjukkan kesetiaan kepada pemimpinnya yang luar biasa. Demikian dengan Ayub. Dikatakan di pasal 1, dia kehilangan anak. Dia kehilangan harta. Pasal 2, dia mengalami sakit fisik yang luar biasa. Tapi dia tetap taat, dia tetap setia. Terbukti dari Ayub. Pasal 2 ayat 9, nasihat dan solusi yang salah itu dia tolak.
Di sana dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Kita renungkan baik-baik. Kita resapi semua. Bagaimana dengan kita saat ini? Hayu, kita renungkan baik-baik. Respon nih terhadap perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Nasihat yang salah jangan diterima. Nasihat-nasihat yang membujuk kita. Pindah kepercayaan. Tinggalkan Tuhan. Tinggalkan pelayanan. Semua itu sangkali. Tunjukkan bahwa engkau tetap setia. Engkau tetap konsisten dengan Tuhan. Amin. Renungkan semua ini baik-baik. Resapi dan lakukan dengan baik. Hari ini kita merenungkan tentang tema perenungan firman Tuhan dengan tema kesetiaan. Kita ambil dari Ayub pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Bagaimana seorang Ayub, dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan walaupun dia hilang anak, hilang harta, habis-habisan. Dan dia mengalami kesakitan fisik yang sangat luar biasa yang iblis ambil sakit barah yang busuk itu untuk mengajak Ayub tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub tetap konsisten. Seseorang akan teruji kesetiaannya kalau dia tetap konsisten dalam kondisi senang maupun susah. Seseorang kesetiaannya teruji kalau dia sudah melewati proses kesusahan dan penderitaan yang luar biasa. Ayub menyangkali semua bujukan istrinya untuk mengutuki Allah dan mati. Dan dia mengatakan, apakah engkau cuma mau terima yang baik daripada Tuhan, sedangkan yang buruk engkau tidak mau? Artinya, dia mengerti semua yang dalam kehidupannya adalah titipan Tuhan semata. Milik Tuhan semata. Dia hanya memiliki anugerah Tuhan untuk menikmati, untuk merawat, menjalani semuanya kehidupan. Kalau kita merenungkan ini semua, betapa Tuhan sangat amat baik. Dia tidak memberi kesusahan, dia tidak memberi beban-beban yang berat. Kuk yang dia beri sesuai dengan kekuatan kemampuan kita. Dan apa dari final kesetiaan Ayub terhadap Tuhan? Konsisten kesetiaan Ayub, dia dipulihkan 2 kali lipat lebih daripada yang dahulu dia dapatkan. Yang dahulu dia miliki. Kesehatannya mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberi jaminan kemenangan kepada setiap orang yang konsisten setia kepada Tuhan. Amin. Jangan lupa satu ayat firman Tuhan mengatakan, oleh kuasa bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Amin. Pasti mengalami pemulihan. Itu yang Tuhan janjikan. Final, ujung-ujung daripada kesetiaan daripada Ayub. Dia mengalami pemulihan 2 kali lipat. Dia mengalami kebahagiaan yang lebih daripada dulu. Dan bahkan di final dikatakan dia mendapatkan anak-anak yang cantik. Yang ganteng. Luar biasa sekali, amin. Renungkanlah semua berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita ambil komitmen bahwa kita mau komitmen tetap setia kepada Tuhan. Konsisten di dalam suka maupun duka. Karena Tuhan memberi ujian tidak melampaui kekuatan kemampuan kita. Yang Tuhan uji sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan akan menyertai step by step, tingkat demi tingkat. Renungkanlah semua itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai bicara. Hamba yakin dan percaya Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengerti kondisi kami, akan melindungi, menyertai kami. Meteraikan semua
kesaksian maupun firman Tuhan dan dalam kehidupan kami. Dan kami terima jawaban doa dengan penuh ucapan syukur. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua itu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima semua di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat berhari Minggu. Sampai jumpa pekan depan kembali.